Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai bursa modal global. Anggota kami ada saya sendiri Latifatul Khairiyah NPM 135, Dian Tri Antono NPM 145, Ayu Lindawati NPM 183, Kurnia Effendi 187. Nah, di sini pasar modal adalah merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Fungsi dari pasar modal itu ada dua. Yang pertama untuk menginvestasikan dan ada juga untuk meminjam uang. Nah, mereka yang menginvestasikan uang itu biasanya ialah mereka perusahaan yang memiliki kas surplus, individual atau lembaga non-bank, atau dana pensiun dan perusahaan asuransi. Sedangkan mereka yang meminjam uang yaitu mereka individual perusahaan atau pemerintah. Nah, kedua kelompok ini adalah pelaku dari pasar modal. Pelaku pasar modal itu adalah sebuah perusahaan layanan keuangan yang menghubungkan investor dan peminjaman baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mereka itu diantaranya adalah bank-bank komersial seperti Citibank, US Bank, dan bank-bank investment seperti Merrill Lynch, Goldman Sachs. Nah, untuk bank komersial ini bekerja dengan fungsi hubungan tidak langsung. Peran pasar modal dalam perekonomian. Yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Yang kedua, fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal internasional terdiri dari bank internasional utama, yang kedua pasar euro currency, yang ketiga pasar obligasi internasional, yang keempat pasar ekuitas global, dan yang kelima pusat keuangan lepas pantai. Bank internasional utama. Sistem perbankan internasional terpusat di bank-bank pasar uang besar yang bermarkas di pusat-pusat keuangan dunia, yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Bank-bank ini terlibat dalam perniagaan internasional dalam skala global. Perbankan internasional dilakukan melalui hubungan koresponden timbal balik antar bank yang berlokasi di negara yang berbeda. Dan yang selanjutnya ada jasa perbankan komersial, yaitu pertukaran fisik dari mata uang kertas suatu negara dengan mata uang kertas negara internasional. Bagian yang jauh lebih pentingnya adalah pendanaan dan pemberian fasilitas transaksi komersial sehari-hari. Yang kedua ada jasa perbankan investasi, yaitu mempekerjakan bankir investasi untuk mengemas dan mencari pendanaan utang dan ekuitas jangka panjang, dan untuk mengatur merger dan akuisisi terhadap perusahaan domestik dan asing. Selanjutnya ada pasar euro currency. Pasar euro currency yang sebelumnya disebut pasar euro dolar berawal dari tahun 1950-an ketika pemerintah Eropa Tengah dan Eropa Timur yang dikendalikan oleh komunis membutuhkan dolar untuk mendanai perdagangan internasional mereka. Tetapi takut bahwa pemerintah Amerika Serikat akan menyita atau memblokir simpanan dolar mereka di Bank Amerika Serikat untuk alasan politik. Selanjutnya ada pasar euro loan, merupakan sumber pinjaman berbiaya rendah untuk peminjam besar yang terpercaya, seperti pemerintah dan perusahaan multinasional besar, multinational enterprises (M&A), karena 3 alasan. Pasar obligasi internasional. Yang pertama ada obligasi asing atau foreign bonds. Adalah obligasi yang diterbitkan oleh penduduk negara A tetapi dijual kepada penduduk negara B dan
dan didenominasikan dalam mata uang negara B. Eurobond adalah obligasi yang diterbitkan dalam mata uang negara A tetapi dijual kepada penduduk negara lain. Dan yang terakhir ada obligasi global atau global bond, adalah aset keuangan likuid besar yang dapat diperdagangkan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, Pasar ekuitas global. Globalisasi pasar ekuitas telah difasilitasi oleh globalisasi industri jasa keuangan. Sebagian besar perusahaan jasa keuangan besar seperti Merrill Lynch, Daiwa Securities, dan Deutsche Bank telah memperluas operasi mereka dari basis domestik mereka ke pusat keuangan internasional utama. Perusahaan jasa keuangan ini berkeinginan untuk menggalang modal, memberikan nasihat investasi, menawarkan analisis pasar saham, dan menjembatani transaksi pendanaan untuk klien dimanapun di seluruh dunia. Selanjutnya, pusat keuangan lepas pantai. Pusat keuangan lepas pantai fokus untuk menawarkan jasa perbankan dan keuangan lainnya kepada pelanggan non-penduduk. Efisiensi dari pusat keuangan lepas pantai dalam menarik deposito dan kemudian meminjamkan dana ini kepada pelanggan di seluruh dunia merupakan faktor penting dalam globalisasi pasar modal yang sedang tumbuh. Sekian dan terima kasih.